Beruntungnya kita lahir dan tumbuh di tanah air yang seindah ini. Matahari pagi yang hangat, musim-musim yang datang silih berganti memberikan banyak manfaat untuk hidup kita semua. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Sang Pencipta atas negeri makmur yang kaya bernama Indonesia. Saya Harifal, saya seorang travel blogger, saat ini sedang berada di Jepara, Jawa Tengah untuk menelusuri cerita tentang semangat para peternak kambing dan petani sayur mayur organik di salah satu desa di kota ini. Mari ikuti perjalanan saya. Selamat datang di Jepara. Hari ini saya akan menuju Desa Energi. Saya akan menggali cerita tentang warga desa yang bersahabat dengan alam, mengelolanya dengan baik, dan menikmati hasilnya dengan bijak. Ikuti terus cerita saya di sini dan siap-siap ikut terinspirasi. Halo Ibu, selamat pagi. Saya Harifal. Bu, saya mau nanya Bu, kelompok ternak mantra 1 di mana ya? Itu Mas, di depan itu. Sebelah, sebelah sana Bu. Ya, jalan lurus, langsung belok kanan. Oh, oke. Iya Yan. Wes. Ini udah saya banyak. Ayo masak karo biogas. Pak, masak Iya. pakai biogas? Iya, di sini udah ada biogas Mas. Wah, menarik sekali Bu. Iya. Saya boleh ikutan nggak Bu? Boleh. Boleh Ayo. ya Bu ya? Ayo Mas. Oke, terima kasih loh Bu. Iya. Wah, kita udah ready nih ya Bu ya buat masak. Iya Mas. Ini gimana cara nyalain Bu? Caranya gini Mas. Kalau Harus ada, dipancing sama iya, api dulu. api dulu, baru nyala. Tuh kan Mas? Wah, lebih praktis ya Bu ya? Iya Mas. Kalau boleh tahu juga Bu, Ya. manfaat yang dirasain Bu setelah gunain biogas sama yang sebelumnya gimana Bu? Manfaatnya ya banyak Mas. Ini kan gratis, nggak bayar. Bisa buat keperluan lain, biar anak sekolah, buat jajan anak kecil. Berarti ini selangnya nyambung langsung dari mantra 1 Bu? Iya Mas. Berarti deket banget dong Bu dari sini? Iya deket itu Mas, sebelah sana Mas, coba sebelah kanan. Saya izin ke sana dulu Bu, boleh? Oh iya boleh Mas. Boleh ya Bu ya? Ya, silakan. Saya tinggal dulu nggak apa-apa ya Bu ya? Iya nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Bu. Iya sama-sama Mas. Semoga masakannya enak. Pasti Terima kasih enak. Bu. Ini sih Pak. Pak Arsito ya? Iya Mas. Halo Pak, salam kenal, saya Harifal. Ya saya Asito Pak. Iya Pak, saya mau izin mau lihat-lihat kegiatan di sini boleh ya Pak ya? Oh boleh. Nah, Silakan, ya, Pak. kebetulan tadi saya mampir ke rumah salah satu warga, dia udah pakai biogas. Itu saya boleh lihat nggak sih Pak proses dari awal gimana dari kohe jadi biogas? Boleh? Boleh, silakan. Ini Bapak sekarang lagi ini ngapain kalau ya. boleh tahu? Nah ini kita untuk proses pembuatan biogasnya itu pakai ini. Kita giling ini kotoran ternak. Terus udah masuk situ, nanti kalau udah masuk digester itu tinggal kita nunggu aja, udah pakai otomatis. Ini alatnya namanya apa Pak? Digester biogas. Oh, ini yang digester. Iya. Oh, Nah, ini digester biogas. terus nanti si kohenya masuk ke Dimasukin ke sini. dalam sini. Nah, digiling ini pakai Oh, manual. di Nah, kalau yang pakai manual ini pakai kotoran sapi. Tapi kalau yang pakai kohe, kotoran kambing, itu harus digiling dulu Mas. Kalau udah digiling kan nggak bisa hancur. Oh Nah, iya. itu. Prosesnya sebenarnya itu simpel. Kita hanya bersihin kotoran ternak yang selama ini dimasakkan dibuang Dibuang jadi aja. sampah yang mengganggu. Iya. Kita kelola untuk dibuat biogas pakai digester biogas ini. Kita hanya tinggal masukin
sudah setelah masuk digester ya sudah. Itu kalau awal baru pertama kali itu sekitar 1 sampai 2 minggu baru keluar biogasnya. Tapi kalau yang sudah continue seperti ini, itu sudah nggak ada putusnya. Kita isi setiap hari, kita pakai juga setiap hari. Jadi kita lebih simpel, lebih efisien tanpa biaya. Saya boleh ikut langsung nggak sih Pak? Boleh. Nggak apa-apa, silakan. Nanti kita ya. Mas, Iya, Mas. silakan, Mas. Wah, udah juga kan nanti ini apa ya? Iya, Mas. Nah, ini proses untuk kita membersihkan si kotoran sapi. Kita ambil terus bahan baku juga. Oke. Pak, saya aja nyobain boleh Pak? Silakan, Mas. Ya, Pak, ya? Nah, ya. Boleh, Ya, oke. Ikannya ya Pak? Ya. Nah, Pak, untuk pengambilan si kotoran sapi ini Iya. berapa kali Pak sehari? 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Kalau Pagi untuk dan sapi, sore. iya. Untuk sapi. Iya. Kalau untuk kambing? Kalau untuk kambing 1 hari sekali pas waktu sore. Oh, pas sore aja. Ya, karena memang porsinya kan dikit. Jadi kita ambil setiap hari itu 1 kali, pas waktu sore kan sekalian kita bersihin sama ngasih makan kambing. Oke. Ini langsung dimasukkan aja nah, Pak? ini langsung dimasukin ke sini. Oke, boleh. Ini ya Pak? Ya, semua. Nah, ini kita kasih air. Aduh, macet airnya. Ini mesin Pak? Muternya? Muternya Atau nggak manual? pakai manual, ini pakai tangan ini. Oh, ini manual? Iya, manual ini. Ini boleh saya putar langsung? Ya, nanti kalau ini airnya sudah Oh, udah 1 banding 1 takarannya tadi. itu ya, takarannya Oke. 1:1 ini. Kira-kira 2 ember ini berapa kilo nih Pak? 2 ember ini sekitar 20 kilo ini. Oh, 20 kilo. Berarti airnya 20 liter. Ya, 20 liter. Oh, Yang ini Pak, limbahnya Pak? ya ini limbahnya yang keluar sudah dari digester, yang biogasnya sudah keluar lewat selang itu, instalasi itu. Oh, ini limbah padatnya, Nah. yang jadi ampas. Si limbah ini keluar dari proses fermentasi itu pakai mesin atau pakai Otomatis. otomatis Ya, keluar? hanya sistem gravitasi. Setelah sana diisi terus, dia nanti kalau penuh kedorong otomatis keluar sendiri. Berapa lama Pak dari limbah ini untuk menjadi pupuk itu berapa lama yang dibutuhkan? Sekitar 1 bulan untuk proses pengeringan. Wah, lama juga ya, Pak? Iya. Jadi di sini tuh udah dipikirkan banget ya Pak soal pakan, soal tadi limbah semuanya. Oh, sudah semua Mas. Karena kita memang pengelolaan ternak ini kan ternak terpadu. Terpadu dan terintegrasi. Jadi semua kita sudah pikirkan dari awal bahwa untuk mengelola ternak kita harus menyediakan pakan. Nah, pakan kita sudah sediain lahan, sudah kita tanam semua. Itu anggota kita sudah pada ngambilin pakan untuk ternak. Ya. Menarik banget tuh Pak. Ya. Saya izin, saya boleh gabung sama mereka nggak Pak? Silakan. Boleh ya? Boleh. Ya, permisi ya Pak ya. Ya. Pak, ini buat pakan ternak ya Pak? Iya, pakan ternak ngambil. Saya bantuin boleh? Ya, boleh. Boleh ya Pak ya? Ya. Ini langsung dibawa ke kandang. PLN benar-benar peduli. Kotoran hewan ternak yang tadinya hanya menjadi limbah dan dibuang begitu saja kini mulai bernilai. Ini baru satu manfaatnya, dibuat menjadi biogas. Masih banyak manfaat lainnya, terus ikuti saya ya. Ini Mas, pupuk produk kita yang dari kelompok Mantra namanya Dotuman. Oh, oke. Dotuman itu artinya apa nih Pak? Dotuman itu merek produk kita. Heeh. Cuma ini ada 3 kata. Ini dari singkatan 3 desa. Apa aja tuh Pak? Bondo, Bondo, Tubanan, Tubanan. dan Kaliaman. ini nama 3 desa. 3 desa yang ada di Ada sekitaran. di Ring 1 PLTU Tanjung Jati B Oh, gitu, yang Pak. sudah dibina oleh PLN. Karena kelompok yang sudah dibantu PLN itu kan 3 desa itu semua yang masuk di kelompok ternak itu kan dibina PLN semua. Oh. Salah satunya yang ada di sini di Oke. Desa Tubanan ini yang namanya Mantra. Oke. Nah, ini kan kalau dilihat-lihat ini Ya. adalah pupuk padatnya, Pak. Ya, Ini pupuk cairnya. ya.
dari proses tadi pembuatannya beda nggak sih Pak? Sebenarnya prosesnya sama-sama difermentasi, cuma bahan bakunya yang beda. Kalau yang ini dari ampas koto, ya limbah digester dari biogas yang padat, yang ini yang cair. Intinya sama-sama difermentasi semua. Nah, cara pembuatannya sama. Sekarang manfaatnya Pak, kalau saya baca di sini kan ada tuh keunggulannya mencegah gugur bunga, bla 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 bla. Ini pupuk padat sama pupuk cair manfaatnya sama? Manfaatnya sama, intinya sama-sama menyuburkan tanaman. Cuma kalau yang ini pakai media di tanah, kalau yang ini di tanamannya langsung di daun dan batang. Berarti kita bisa gunain pupuk padat atau pupuk cair di satu tanaman bisa? Bisa, aman. Dan digunainnya Pak ini dibuat kebun kah atau buat apa? Nah ini semua tanaman sebenarnya bisa, cuma kita untuk pengelolaan ini di sayuran organik. Sayuran organik. Ya. Ada kebun yang dekat sini Pak? Ada Pak. Oh ada? Ada. Saya boleh lihat nggak? Monggo, kita lihat langsung aja. Oke, boleh. Terima kasih Pak. Rupanya, pemanfaatan limbah kotoran hewan ternak berbuah semanis ini. Perkebunan organik yang subur dan pastinya menghasilkan bagi warga. Padahal, dulunya perkarangan-perkarangan rumah warga ini tidak dimanfaatkan, tapi sekarang memiliki nilai lebih dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga. Sampai di kebun nih ya Pak ya? Iya Mas, nah ini kebun kita yang sudah kita kelola selama ini. Ini, monggo. Ya, mari Mas. Bu, Ya. ini baru rawat tanamannya ya. Ya. Ini untuk pupuk padatnya, tolong dipupukkan biar tambah subur. Nah ini kita untuk tanaman ini Mas, pengolahan kita pupuk organik semua ini, tanpa kimia. Pada hasilnya seperti ini. Oke. Ini mau ngasih pupuk berarti ya? Ini kan cara untuk pupuk padatnya kita kan memang lakukan bertahap, 1 bulan sekali. Kalau tanam yang pupuk cair itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, karena untuk buah dan bunga. Kalau itu Berarti kan ini sekarang pupuk padat dulu kita kasih. ya nggak apa-apa. Kita untuk yang pupuk padat dulu. Boleh saya bantuin ya Bu ya? Boleh saya bantuin ya Pak ya? Oh silakan Mas. Ini gimana? Ini ditaburkan di batangnya bawah. Oh, Nah, di akarnya. langsung aja kayak gini? Ya langsung aja. Di ininya ya? Nah, biasanya di ini Mas. Nah, diambil. Oke, Oke, baik. Nah, ditaburin tanahnya langsung. Seperti ini ya, Pak? Ya. Ibu buat ngasih dan merawat tanaman seperti ini itu berapa kali Bu? Kalau musim hujan kayak gini, 1 hari sekali. 1 hari Biasanya sekali? sore ibu-ibu setelah mengerjakan pekerjaan di rumah ataupun ke sawah, Ya. baru ke sini untuk Ngasih menyiram atau membersihkan, ngambil-ngambil. merawat tanaman gitu. Oh gitu. Kalau buat panennya sendiri tuh Bu gimana Bu? Kalau buat panennya biasanya itu seminggu sekali. Misalnya ini ambil terong ataupun tomat. Nanti setelah terkumpul Ya. dijual ke penjual. Dijual? Iya. Oke. Uangnya dikumpulkan, disimpan sama ibu pupuk. Ini daun-daunnya yang udah rusak iya. harus dibuang dulu Iya. ya, biar si fotosintesisnya aman. Iya, biar nanti tumbuh lagi itu daunnya bagus. Iya, benar. Nah, Bu, buat kualitas tanamannya sendiri ini gimana, Bu, di pasaran? Kalau kualitas pasti beda, lebih bagus yang Organik. karena dia tahan lama, Ya. lebih fresh. Mm-mm. Tetapi kalau untuk harga, kita masih buat harga yang sama dengan di pasaran karena mungkin orang belum begitu paham dengan barang yang memang organik sama yang tidak. Tapi mungkin kalau untuk di kota, harganya bisa lebih tinggi, Mas. Mudah-mudahan ke depan nanti pasar bisa ngerti yang maksudnya hasil organik sama yang non-organik. Dan jenis tanaman dan buah yang ditanam apa aja selain terong? Saya Ada lihat terong, tomat, mangga juga ada. ada sawi, sayurnya ya. ada Ada sawi. bayam merah, ada bayam hijau, Daun bawang. ada daun bawang, ada cabai rawit ada, putihnya ada, cabai panjangnya juga ada. Jadi cabainya 3 jenis. Siapa sangka, kotoran yang kita anggap menjijikkan justru berguna bagi kehidupan sehari-hari. Semua jadi mungkin kalau kita mau melihat lebih dekat hal-hal sederhana di sekitar kita.
Wah, seru banget Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya Mas, saya juga terima kasih atas kunjungan Mas Fal ke kandang kita, Mantra 1. Sama-sama Pak. Ya. Gimana Mas, kita istirahat dulu? Wah, boleh banget Pak. Ya mumpung... Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar, Pak Sino? Baik Bu. Mas, Ya. ini teman kita yang dari Banjarnegara. Halo Ibu, saya Sama Harifal. Bu Murti. Halo Ini Ibu, Mas Fal saya Harifal. dari Jakarta Bu. Wah, mantap. Gimana pesanan kopi? Pasti saya bawa ini Pak pesanan Pak Asito. Terima kasih Bu. Mas Fal kan peminum kopi. Iya. Ya, kita Suka sekalian banget. titipin Bu. Ya, Yuk, itu Mas. boleh. Nah, ini kebetulan Hah? teman kita mitra PLN juga untuk yang dari Banjarnegara itu produksi kopinya sangat enak sekali Mas. Wah, kopi apa Bu? Wah, belum tahu ya? Belum, Bu. Nih, aku ceritakan ya. Di Banjarnegara sebagai mitra PLN nih, Hah? kita ada produk kopi namanya kopi Sengkuyung. Kopi Sengkuyung, kayaknya pernah dengar. Pernah dengar kan? Pernah ya? dengar Oh, ya. Sudah kemana-mana nih, di pameran, Oke. di JCC dan sebagainya. Bahkan petinggi-petinggi juga yang menikmatinya. Salah satunya di bagian Sengkuyung ini juga ada namanya kopi Senggani. Kopi Senggani. Ya, nanti boleh nyoba ya. Jadi kopi Senggani itu bagian dari kopi Sengkuyung. Betul, kopi Ah. Sengkuyung itu dari berbagai kelompok petani. Petani. Kopi, ada kopi Senggani, kopi Ndawan, dan lain sebagainya. Enak. Enak kan? Nah, ini kalau boleh saya tanya nih Bu ya, ini keunggulannya apa nih Bu ketimbang kopi-kopi lain? Oh iya, tadi sudah dirasakan kan, jadi kopi ini walaupun tanpa gula, tapi Oh, ini rasanya- tanpa gula ya? Iya, tanpa gula. Ah. Kalau dirasakan tadi sepertinya kayak rasa apa ini? Ada Gula aren. arennya Iya, ya, betul. bener. Makanya ngopi tanpa gula ini benar-benar kopi ini, dan ini ditanam di ketinggian 1300 mdpl. Ini kan kita sudah ngopi. Kalau ngopi nggak ada cemilannya kelihatannya nggak lengkap. Wah, Bener banget. Kita juga udah ada Apa nih, ya, Pak? dari temen kita yang dari Salatiga, Hah? binaan PLN juga. Rumah wisata kedelai sendiri merupakan salah satu UMKM kreatif di kota Salatiga. Biasanya kedelai hanya diolah sebagai makanan seperti tempe atau keripik tempe. Nah, di rumah wisata kedelai ini, kedelai bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Selamat datang di Rumah Wisata Kedelai Sehati Salatiga. Di sini adalah tempat produksi dari olahan kedelai. Juga yang lain ada beras merah, beras hitam, kacang hijau. Nah, mulai proses awal kita akan tunjukkan di sini. Mari kita melihat proses produksinya. Kedelai itu diameternya berbeda-beda antara yang besar dan yang kecil. Maka pertama-tama harus diayak. Kedelai yang tidak keluar berarti kedelai yang besar-besar. Setelah ini dipilih di sini. Oke, jadi kedelai yang sudah tanpa cacat ini harus dicuci. Setelah dicuci, dry cleaning ini terus direndam 1 malam di tempat sana. Hasilnya seperti ini. Jadi perbedaan, ini yang belum direndam, ini yang sudah direndam. Diameternya 2 kali lipat. Sebelum digoreng dikasih bumbu dulu. Bumbunya sudah di blender, disatukan jadi seperti ini. Setelah dikasih bumbu, didiamkan kira-kira 1 jam sampai 2 jam sehingga bumbunya merasuk dalam pori-pori kedelai. Jadi baru digoreng. Alat peniris ini modifikasi sendiri dari mesin cuci. Dari semuanya hanya dirubah aja bentuknya supaya gampang. Tapi proses kerjanya persis mesin cuci, dan alat ini dulu tahun 2010 10 besar Lomba Klinova Jawa Tengah dan 101 inovator Indonesia. Nah, setelah selesai ini sudah dingin, proses berikutnya adalah dipacking. Habis ditimbang netnya, ini harus divakum dulu supaya rapi. Nah, alat vakumnya kita buatan sendiri dari busa. Setelah ini selesai, udah disil, udah rapet,
baru diproses selanjutnya ada untuk dipasarkan. Pada awal bekerja sama telah memberikan dana sebesar 89 juta dan sudah dirupakan melalui pembelian mesin, pembelian furnitur untuk penunjang rumah wisata kedelai sendiri, untuk packaging produk-produk kedelai sendiri, dan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan. Sekarang kita produk yang lain adalah kedelai tepung. Ini adalah hasil-hasil ini contoh deli-deli goreng. Ini ada beberapa varian. Terus minumannya ada beras merah, kedelai, kacang hijau. Juga ada yang langsung bisa diminum, juga ini namanya jus hangat. Juga ada yang juga pengen bawa empon-empon, ini juga ada kencur, ada jahe, ada daun kelor, itu juga bisa karena ini prosesnya adalah penepungan yang lembut itu. Orang suka mau beli karena tepungnya yang lembut melewati yang 100% tadi. Tolong Bu, ini dicicipin Bu ya. Boleh dibuka ya Pak ya? Boleh, silakan. Ini rasa keju Bu. Nah, ini rasa jamur, ada rasa bawang, ada rasa keju juga. Bapak dapatnya dari mana nih Pak? Kalau boleh Ini kita diceritain. pesan ke teman yang ada di Salatiga karena kita mitra PLN itu kan memang saling mengenal semua. Jadi saling membantu untuk masing-masing. Jadi kita kenal sama yang Salatiga. Ini juga bawahan PLN. Ya, binaan PLN semua ini. Waduh. Produk-produk ini. Nah ini juga ada produk minumannya, jus hangat kedelai. Ini jus hangat minuman. Kalau ini yang kemudian makanan ringannya. Dan ini Semua ini organik nggak Pak? organik semua Mas. Organik? Iya. Kalau yang binaan PLN itu memang sekarang sudah masuknya ke organik semua. Jadi lebih sehat, lebih aman, Lebih aman. dan juga untuk pengelolaannya lebih bagus. Gimana Bu? Udah nyobain? Enak? Oh, luar biasa. Kalau sudah ngambil kayak gini, pengennya nggak berhenti-berhenti. Apalagi ditemenin sama secangkir kopi ya. Iya benar. Alam sudah memberi banyak kepada kita. Tugas kita adalah menjaga dan memanfaatkan hasilnya sebijak yang kita bisa. Mengelola sebaik mungkin apa yang sudah disuguhkan alam adalah tugas kita sebagai manusia. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk generasi selanjutnya di masa depan.